Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin membuat video mengenai hukum agraria dengan materi hak milik dan hak pakai dengan dosen pengampu Ibu Dr. Adiarti SHMU. Pertama-tama perkenalkan saya Royhan Faiz Mufadol dengan NIM B1A12460. Saya Saskia Nur Habibah dengan NIM B1A1242231. Saya Ulan Suci Ramadhani Putri dengan NIM B1A1242250. Saya Rafael Stefario Damanik dengan NIM B1A1242251. Saya Yufa Olodeslia dengan NIM B1A1242254. Saya Nabila Sadira dengan NIM B1A12426. Halo teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu hak pakai. Menurut pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UU-PA, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik pihak lain dengan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya. Hak pakai memberi izin penggunaan tanah, bukan kepemilikan penuh. Pemegang hak hanya berhak menggunakan atau mengelola tanah tersebut sesuai peruntukannya, misalnya untuk kantor pemerintahan, rumah ibadah, atau fasilitas umum. Pemegang hak pakai tidak bisa menjual tanah itu, tapi bisa menggunakannya sesuai izin. Jangka waktu hak pakai biasanya maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang sesuai keputusan pemerintah. Lalu siapa yang dapat memiliki hak pakai? Berdasarkan PP nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, hak pakai dapat diberikan kepada yang pertama yaitu warga negara Indonesia, kedua badan hukum Indonesia, ketiga instansi pemerintah, keempat badan keagamaan dan sosial, lalu yang kelima yaitu orang asing atau badan hukum asing dengan batasan tertentu. Artinya di sini pemerintah daerah harus memiliki tanah asetnya dalam berbentuk hak pakai, bukan hak milik atau hak guna bangunan. Selanjutnya kita ke ciri-ciri hak pakai. Yang pertama itu diberikan oleh negara untuk keperluan tertentu. Yang kedua tidak bisa diwariskan atau dijual seperti hak milik. Yang ketiga harus dicatat dan disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Yang keempat, setelah masa berlaku atau fungsi berakhir, tanah kembali menjadi tanah negara. Jangka waktu hak pakai. Hak pakai dalam hukum agraria Indonesia diberikan untuk jangka waktu tertentu yang umumnya maksimal 30 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang dan diperbaharui sesuai kebutuhan pemegang hak serta persyaratan yang berlaku. Hak ini bisa juga berlaku tanpa batas waktu selama pemegang hak menggunakan tanah tersebut secara terus-menerus dan memenuhi ketentuan hukum. Setelah masa berakhir, hak tersebut harus dikembalikan kepada pemberi hak kecuali ada perpanjangan resmi. Proses pemberian hak pakai dimulai dengan permohonan tertulis kepada pejabat berwenang seperti Badan Pertahanan Nasional atau BPN atau instansi terkait. Permohon harus melengkapi dokumen identitas, bukti kepemilikan tanah atau dasar pemberian hak, serta proposal penggunaan tanah. Setelah dilakukan verifikasi status tanah dan kesesuaian penggunaan, pejabat akan menerbitkan sertifikat hak pakai sebagai bukti kepemilikan hak tersebut. Dalam praktik modern, proses ini juga diatur agar dapat berjalan lebih efisiensi dan dukungan digitalisasi dan administrasi online. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan hak dan kewajiban hak pakai. Pemegang hak pakai memiliki hak untuk menggunakan tanah sesuai tujuan yang ditentukan, memungut hasil dari tanah tersebut, dan mendapatkan perlindungan hukum atas haknya. Namun pemegang hak juga memiliki kewajiban penting seperti memelihara tanah agar tidak rusak atau berubah fungsi tanpa izin, membayar pajak dan retribusi, serta tidak mengalihkan atau menyewakan tanah tanpa persetujuan pejabat berwenang. Setelah masa hak berakhir, tanah harus dikembalikan kepada pemilik atau negara, dan penggunaan tanah harus selalu mematuhi peraturan agraria dan tata ruang yang berlaku untuk menjamin fungsi sosial serta keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus, latar belakang kasus dan fakta temuan, yang mana kasus ini berawal dari temuan BPK RI tahun 2025 terhadap pengelolaan aset pemerintahan Kota Jambi. Ditemukan bahwa sejumlah tanah prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU yang telah diserahkan oleh pengembang perumahan elit kepada Pemkot belum memiliki status hak pakai atau HP, meskipun sudah tercatat sebagai aset daerah. Contohnya terdapat di perumahan Bukit Asri Residence 1 dan 2 dengan nilai mencapai miliaran rupiah,
karena tanah tersebut mencakup jalan, taman, dan fasilitas umum yang telah digunakan masyarakat, tetapi secara hukum masih atas nama pengembang. BPK menilai kondisi ini menunjukkan ketidaktertiban administrasi aset daerah dan berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan di masa depan. Hal ini terjadi karena Pemkot menerima PSU tanpa memastikan kelengkapan dokumen dan sertifikat hak pakai, sehingga menimbulkan masalah dalam kepastian hukum dan perlindungan aset publik. Dalam hukum agraria Indonesia, prinsip utamanya adalah setiap tanah yang dipergunakan oleh instansi pemerintah harus memiliki status hak pakai. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UPA yang menyebutkan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik pihak lain. Hak pakai ini berbeda dengan hak atas tanah lainnya. Hak milik adalah hak paling kuat dan penuh bersifat turun-temurun. Hak guna bangunan atau HGB memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara atau tanah milik pihak lain, tetapi hanya dalam jangka waktu tertentu. Sementara hak pakai diperuntukkan khusus bagi lembaga negara, pemerintah daerah, serta badan sosial dan keagamaan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Selain UPA, terdapat juga dasar hukum lain yang memperkuat kewajiban ini, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, lalu PP Nomor 27 Tahun 2014, Jungto PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Semua aturan tersebut menegaskan bahwa setiap aset daerah harus memiliki bukti kepemilikan yang sah, dan untuk tanah, bukti tersebut berupa sertifikat hak pakai. Hal ini sejalan dengan pasal 19 UPA yang menekankan bahwa pendaftaran tanah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak yang melekat pada tanah. Artinya, ketika tanah PSU diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah, tetapi belum diubah menjadi sertifikat hak pakai, maka secara hukum status kepemilikannya belum sepenuhnya berpindah. Kondisi ini menimbulkan potensi masalah di kemudian hari, seperti sengketa, klaim dari pihak lain, ataupun kendala dalam pencatatan aset daerah. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis permasalahan dan risiko hukumnya. Masalah utama dalam kasus ini adalah ketidaktertiban administrasi hukum tanah oleh pemerintah daerah. Penerimaan aset tanpa sertifikat hak pakai berarti menerima tanah dengan status hukumnya tidak jelas. Nah, jadi risiko yang timbul dalam kasus ini yaitu adanya sengketa kepemilikan karena sebagian tanah masih berstatus HGB atau SHM atas nama pihak ketiga, sehingga pihak Pemkot menjadi lemah tanpa sertifikat yang sah. Selanjutnya ada kerugian daerah, sebab aset tanpa status jelas tidak bisa dimanfaatkan dan tidak sah dicatat dalam laporan keuangan daerah. Selanjutnya ada maladministrasi, karena pejabat menerima aset tanpa memverifikasi lengkap, melanggar prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan barang milik negara. Selanjutnya ada potensi tidak pidana, bila kelalaian menimbulkan kerugian negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor Tahun 2001. Dengan demikian, persoalan ini bukan sekedar administratif, tetapi berpotensi menjadi masalah hukum yang serius yang menyangkut tanggung jawab pidana dan keuangan negara. Kasus ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara hukum agraria dan hukum administrasi publik dalam pengelolaan aset tanah daerah. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab. Dalam kasus ini ada beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab langsung, terutama adalah pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau DPRKP yang menjadi instansi penerima PSU dari pengembang. Sebagai penerima aset, mereka berkewajiban memastikan kelengkapan administrasi, legalitas, dan perubahan status hak sebelum pencatatan dalam neraca daerah. Kedua, pengembang perumahan elit, yaitu pihak swasta yang menyerahkan PSU sebagai kewajiban pembangunan perumahan. Banyak pengembang menyerahkan PSU lebih dulu sebelum dokumennya lengkap atau proyeknya segera mendapat pengakuan atau izin lebih lanjut. Namun tindakan ini menjadi celah permasalahan ketika Pemkot tetap menerima aset tanpa sertifikat HP. Ketiga, Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Jambi yang memiliki peran penting dalam proses perubahan status tanah. Proses sertifikat sering terhambat karena pengembang belum melengkapi dokumen seperti akta peralihan hak dan peta bidang. Keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI sebagai lembaga yang mengawasi keuangan negara menemukan adanya kelemahan sistematik dalam proses penerimaan aset ini.
Dan terakhir, masyarakat terutama warga perumahan yang sudah menggunakan fasilitas publik tersebut menjadi pihak yang dirugikan apabila tanah publik tersebut ternyata belum sah secara hukum. Dalam konteks hukum agraria dan administrasi, tanggung jawab ini bersifat kolektif. Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti, namun pengembang wajib melengkapi dokumen dan BPN harus mempercepat proses legalitas. Tanpa kerjasama antar publik, kepastian hukum atas tanah publik tidak dapat tercapai. Prosedur administrasi dan upaya penyelesaian. Secara ideal, penyerahan PSU harus melalui mekanisme administrasi pertahanan yang ketat. Tahap pertama adalah pembuatan berita acara serah terima atau BAST antara pengembang dan pemerintah daerah. Tahap kedua adalah penyusunan akta peralihan hak di hadapan PPAT yang menjadi dasar untuk proses pendaftaran di BPN. Setelah itu, tanah harus didaftarkan di kantor pertanahan untuk mendapatkan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah kota. Langkah terakhir adalah pencatatan dalam neraca aset daerah oleh Badan Keuangan Daerah setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah. Dalam kasus Kota Jambi, proses ini tidak berjalan sesuai. BPK menemukan bahwa Pemkot menerima PSU meskipun dokumen belum lengkap dan proses perubahan status belum selesai. Akibatnya, BPK mengeluarkan rekomendasi agar Pemkot memperketat verifikasi sebelum menerima aset serupa di masa depan. Langkah penyelesaian yang perlu dilakukan antara lain adalah: yang pertama, audit internal dan inventarisasi ulang seluruh aset PSU. Yang kedua, percepatan penerbitan sertifikat HP bekerjasama dengan BPN. Yang ketiga, transparansi kepada publik mengenai status aset daerah. Yang keempat, peningkatan kapasitas administrasi aset daerah agar pengelolaan sesuai prinsip, akuntabilitas, dan tertib hukum. Dengan tindakan-tindakan ini, diharapkan ke depan tidak ada lagi aset publik yang tercatat tanpa kejelasan hak atas tanahnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan analisis akademik dan kesimpulan. Dari perspektif akademik hukum agraria, kasus ini menggambarkan lemahnya implementasi asas kepastian hukum dan asas keadilan sosial dalam pasal 2 UU PA mengesahkan bahwa seluruh bumi dan ruang angkasa di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya. Merangkum kesimpulan dari materi dan kasus yang sudah kita bahas, hak pakai merupakan dasar hukum yang menjamin legalitas penggunaan tanah oleh pemerintah daerah. Dalam kasus aset PSU Kota Jambi, ketiadaan sertifikat hak pakai menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kepastian hukum agraria dan tata kelola aset publik. Akibatnya, tanah publik yang seharusnya menjadi milik daerah secara yuridis masih atas nama pihak swasta yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan sengketa kepemilikan di masa depan. Sekian video penjelasan kami tentang hak milik dan hak pakai. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.